Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, udah lama nih kita nggak upload. Nah, ketemu lagi dengan gue Yudi. Ya, hari ini gue mau ngobrolin tentang wuling ya teman-teman ya. Jadi gue ada wuling teman-teman, wuling air F gitu ya, yang kecil gitu. Nah, hari ini gue mau coba untuk cas. Nah, gue pengen lihat itu 1 jam dia naiknya berapa sih teman-teman. Nah, gitu ya, mungkin lumayan informasinya buat teman-teman ya. Jadi sekedar informasi aja nanti. Wuling ini kalau dicas di rumah itu minimal daya buat rumahnya itu 2200 teman-teman. Nah, ini gue lagi ngecas di salah satu bengkel ya, salah satu bengkel deket rumah gitu ya, dengan daya listriknya kurang lebih 5 ribuan kalau nggak salah deh. Nah, gue pengen lihat nih nanti dalam 1 jam naiknya berapa teman-teman. Ini tipe yang standar ya teman-teman ya, kan ada yang long ada yang standar gitu ya. Bedanya setahu gue sih yang long itu bisa sampai 300 kilo. Kalau yang ini yang standar cuma 200 kilo teman-teman. Nah, tapi lumayan nyaman sih, nyaman di mobil overall. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia bentuk interiornya ya teman-teman ya. Bentuk interiornya ini kurang lebih kayak gini nih ya. Nah, untuk yang long speedometer agak panjang setahu gue sih. Nah, kalau yang tipe standar kayak gini nih. Nih ya. Nah, ini kuncinya. Dia masih pakai kunci ya teman-teman. Jadi kita cukup tekan ini ya, tekan. Nah, ini dia. Nah, ini mode standby. Coba kita masukin ya sebentar. Nah, coba. Ini tampilan speedometernya nih teman-teman, yang apa? Yang tipe standar. Jadi ada waktu, ada tanggal. Nah, ada waktu, ada tanggal itu ya, power, kilometer, cek tire pressure. Nah, jadi kalau apa bannya agak kempes dia ada indikatornya juga ya, ada informationnya juga. Nah, ini semalam gue habis pakai ya, muter gitu ya sama anak istri. Baterainya ternyata tinggal 29%. Nah, hari ini gue mau cas nih teman-teman. Jadi per jam itu naiknya berapa sih gitu. Nanti ini sekarang ini di jam 7.39, tapi ini jamnya ngaco sih teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nanti gue bisa cek ya. Sekarang itu kita cek di sini 07.39. Nah, nanti kita lihat lagi nih setelah sejam naik berapa persen nih ya. Ini mungkin teman-teman ada mau lihat interiornya. Oke. Nah, ini dia interiornya ya teman-teman ya. Setirnya. Tapi overall ini gue pakai nyaman sih teman-teman, nyaman. Cuma memang kalau ditanya lega atau enggak ya lu tau lah ya. Nah, ini buat city car teman-teman. Nah, ini nih dia nih ya. Dan oke, tempat ngecasnya teman-teman ya. Nah, tempat ngecasnya itu nah gini nih, jadi kita cukup tekan. Nah, ini ya. Oke, lalu kita tinggal buka ini. Nah, ini jadi ngecasnya di sini teman-teman. Bener-bener kayak apa, handphone ya, bener-bener kayak handphone, cukup simple. Nah, ini kan gue mau ngecas jaraknya agak jauh nih colokannya nih. Nah, colokannya di sana tuh ya, di ujung. Jadi di wuling itu teman-teman, kita tuh dikasih kayak saklar. Nah, ini udah gue siapin. Nah, biar teman-teman tahu nih. Jadi ini gue belum baca ini berapa meter panjangnya. Yang jelas cukup panjang sih. Nah, ini. Nah, nih. Ini Drive for a Better Life tulisannya. Nah, ini kayak apa, saklarnya gitu teman-teman ya. Ini ada kuncinya di sini, tinggal kita putar aja. Kita buka. Nah, jadi ini kayak saklar listrik teman-teman. Dia punya chargeran juga, cuma karena ini colokannya agak jauh ya teman-teman ya. Jadi gue butuh tambahan lah. Nah,
kurang lebih ini nih, ini yang nanti akan jadi tambahan. Nah ini dia, bisa kita baca nih teman-teman. Nah yuk coba kita colok. Ini kita taruh sini. Nah ini nanti kita colokin. Nah mungkin pertanyaan lagi, nanti yang akan nyolok ke sini. Nah mungkin pertanyaan lagi ya, nanti yang akan nyolok ke lubang yang tadi nih ya. Nah yang ini itu apa? Nah ini ada colokannya juga teman-teman. Kita ambil ya. Nah ini ini dia. Nah ini colokannya tuh kayak gini ya, kayak lucu sih kalau gue bilang ya, kayak ya kayak buat beli bensin tuh, apa sih, buat ngecornya. Nah ini nanti dimasukin sini nih. Nah gimana cara masukinnya? Nah mungkin gue akan colokin dulu nih kabelnya nih, yang ini teman-teman. Oke, ini udah gue colok. Nah ini dia. Nah ini dia saklarnya jadi di sini nih teman-teman. Tuh ya. Dan ini mobilnya. Nih. Nah gimana cara ngecasnya? Nah, ini sama kayak lo ngecas handphone. Jadi ini nih kabel yang ada di sini nih. Colok. Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Set. Nah ujung ini kita buka nih ya. Sorry. Nah ujung ini kita buka. Nah dia ada lampunya teman-teman. Ini dia ada lampu indikatornya. Nah tinggal kita, yang tadi gue bilang, kita colok ke sini nih. Kita colok, ini dia. Ya kita colok. Nah ini warna orange. Coba bismillah. Sambil tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi nih. Cetek. Nah kalau udah dicolok, nanti di dashboardnya ya, di speedometernya itu tuh nanti ada informasi nih teman-teman. Nah lihat itu ada tambahan informasi ya, yang atas tuh lagi dicas. Nah ini dalam keadaan hidup. Nah coba ini gue matiin ya. Tadi tuh jam 7.30an ya, jam setengah 8an ya. Ini masih pagi memang sih gue kesini. Nah ini kita lihat nanti sejam lagi gue akan coba lihat nih naiknya berapa sih, berapa bar sih kalau sejam gitu. Nah nanti sejam lagi gue akan update nih teman-teman. Nah kalau teman-teman mau tahu interiornya, sekali lagi nih gue kasih tahu kayak gini. Ini yang tipe standarnya ya. Nih belakangnya juga gini, bagus sih teman-teman ya. Nah nih ya. Nah mungkin ini dulu aja teman-teman. Nanti gua akan cek lagi setelah 1 jam ini dari 29% naiknya jadi berapa. Ya minimal teman-teman ada estimasi ya. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi itu tadi sekilas tentang Wuling Air Evigo ya teman-teman. Sekedar informasi. Jadi gue pakai Wuling itu udah beberapa bulan lah ya. Udah beberapa bulan gue pakai. Overall mobilnya nyaman ya, nyaman gitu. Powernya juga ada, jadi kalau dari segi power itu berasa banget, mungkin karena listrik kali ya. Apalagi kalau teman-teman pakai mode, jadi di situ kan ada mode eco, ada mode normal, ada normal sport gitu. Nah kalau kita pakai mode sport, nah itu kerasa banget bedanya, kerasa banget. Jadi kita nginjek pedal gasnya pun ngerasa wis gitu, berisi banget powernya. Kita pakai di tol juga nggak goyang ya, itu kokoh, berasa kokoh banget gitu ya. Stabil. Oke, itu dari handlingnya juga oke. Lalu kalau dilihat dari interiornya teman-teman ya, interiornya itu bagus ya. Kalau tadi teman-teman lihat ya, speedometernya itu yang standar, yang gue pakai tuh standar, unik ya sih, kecil tapi informatif ya. Ada radio, ada beberapa informasi juga di dalamnya, baterai semua segala macem ada di situ ya. Informatif banget di situ, biar kecil-kecil tapi useful.
kabinnya juga senyap ya teman-teman ya, kabinnya senyap, bantingannya juga oke. Nah, nggak melayang. Nah, itu mobil nggak melayang. Terus kalau dari segi kapasitas ruang, ya mungkin ini balik masing-masing ya. Kalau menurut gue sih dengan mobil kecil seukuran itu ya teman-teman ya, cukup luas ya kalau menurut gue ya, dibandingin mobil-mobil kecil yang lain. Itu untuk interiornya, warnanya juga oke. Lalu eksteriornya kalau gue lihat itu bahan yang digunain gitu ya, untuk bodinya itu bahannya cukup bagus kayaknya deh. Gue belum searching sih, belum baca, belum nanya-nanya juga gitu kan bahan apa. Yang jelas kalau kita buka pintunya gitu ya, kita buka tuh kelihatan berisi, kita tutup juga nggak kelihatan mobil murah gitu. Nah, tutupnya juga enak. Dan yang paling penting nih teman-teman ya, ini listrik, artinya kita nggak perlu beli bahan bakar ya, hemat banget. Apalagi kalau kita cuma mau pakai di dalam kota, nah itu oke banget, karena kan kita cukup ngecas dengan daya listrik yang ada di rumah minimal 2200. Nah itu udah bisa. Nah kalau tadi di awal video kan gue sebetulnya mau nginfoin juga ya, itu per jam kira-kira naiknya berapa sih gitu. Nah sebenarnya gue ada videonya, udah gue ambil, cuma kayaknya kehapus. Gue cari di backupannya juga nggak ada, tapi nggak apa-apa, gue infoin aja di sini. Jadi biasanya tuh gue ngecasnya itu memang malam jam 9 jam 10 gue cas gitu ya, dengan sisa baterai 30-28. Lalu setelah subuh tuh jam 6 gue lihat udah full 100%, cabut pakai lagi gitu. Itu biasa 2 hari baru cas. Nah kalau kemarin gue cek itu sejam itu bisa 8-10% teman-teman naiknya, dengan daya listrik kurang lebih di rumah tuh 5 ribuan ya, yang di bengkel tadi itu 5 ribuan. Jadi kalau ya itu kelihatan lah, kalau kita hitung 10%, nah itu berapa jam, berarti 8% 80% butuh 8 jam kurang lebih teman-teman. Tapi itu worth it banget sih, karena irit, useful, dan bertenaga teman-teman. Mungkin itu aja yang mau gue share teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada komentar, masukan, revisi dari pernyataan gue yang tadi, atau info-info lain juga boleh ya diinfoin juga teman-teman di kolom komentar. Dari gue itu aja. Sekali lagi thank you teman-teman udah nonton videonya, semoga bermanfaat ya, semoga bisa nambah informasi untuk kita semua. Dan akhir kata dari gue sekali lagi thank you, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you ya.